Wahai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kukuh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Naskah karya Ahmadi Jafar. Dengan para pelaku, Ana Rusli sebagai Rosmina, Hari Aki sebagai Samsuri, Wit Hendra sebagai Mardian, Iwan Sanjaya sebagai Badirul, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Itu suamiku datang. Dia sudah pulang dari berdagang. Abang sudah pulang. Bagaimana? Sehat-sehat saja selama di perjalanan, Bang? Ya, begitulah. Abang mau minum apa? Kopi? Teh? Sudahlah. Aku tadi sudah minum kopi di warung sana. Bagaimana barang-barang dagangan Abang? Banyak untungnya? Ya, kali ini lumayan. Banyak juga untungnya dibandingkan sewaktu aku pergi berdagang dulu. Syukurlah, Bang. Kita akan bisa dengan cepat membayar hutang pada keluarga Bang Darwis. Tidak usah tergesa-gesa membayarnya, Bang. Hah? Kenapa? Kita bisa membayarnya perlahan-lahan. Dan juga tidak semuanya yang harus kita bayar. Tidak semuanya? Iya. Hanya membayar hutang kita separuhnya maksudmu? Iya, hanya separuhnya. Kenapa begitu? Apakah kau sudah bayar yang separuhnya lagi? Bukan begitu. Lalu? Aku telah berhasil menikahkan Farida dengan Mardian. Menikahkan Mardian? Mardian anak Bang Darwis maksudmu? Iya. Kenapa? Bukankah begitu janji mereka pada kita? Iya. Aku tahu. Tapi... Kenapa, Bang? Dan di mana mereka sekarang? Maksud Abang? Maksudku, apakah mereka itu rukun-rukun saja sejak berumah tangga? Karena Mardian berpendidikan tinggi maksud Abang? Iya. Karena mereka tidak begitu akrab, kan? Iya. Mereka cukup bahagia, walaupun sekarang Farida ditinggal untuk sementara oleh suaminya. Mina, mana ada orang yang berpendidikan mau meninggalkan istrinya begitu saja? Mana pengantin baru, cantik lagi. Seharusnya dia tidak berbuat begitu. Kan kurang sopan dilihat orang-orang. Kurang sopan bagaimana, Bang? Dia itu pergi untuk meneruskan sekolahnya. Sekolah kan juga kewajiban bagi orang seperti si Mardian itu. Apa itu bukan suatu kebanggaan sebenarnya? Gila betul. Kau bilang dia pergi sekolah. Lalu kenapa, Bang? Kau maksudkan dia pergi meneruskan sekolahnya ke Batavia, bukan? Iya. Kemana lagi? Tanggung kan, tinggal setahun lagi. Celaka. Benar-benar celaka kalau begitu. Abang ini bagaimana? Apanya yang celaka? Kau pernah mendengar nama Badirul? Badirul? Pak Badirul? Iya, yang rumahnya di balik gunung ini. Iya, kata orang-orang dia hebat. Orang hebat, Bang. Hebat dalam hal apa? Ya, kata orang begitu. Walau aku belum pernah bertemu dengan dia. Dia orang hebat memang. Tapi orang yang paling suka melakukan kejahatan. Lalu, apa hubungannya dengan Mardian, Bang? Begini, 2 hari yang lalu, aku lewat di desa itu. Dan aku melihat Mardian ada di sana. Mardian ada di situ? Apa Abang tidak salah lihat? Bahkan aku melihat Mardian menginap di situ. Apa yang dia kerjakan di situ, Bang? Ya, biasanya orang-orang yang datang ke situ kerjanya pasti tentang kejahatan. Kejahatan? Masa iya Mardian akan berbuat kejahatan? Kita kan tidak tahu hati orang, Ros.
Apa iya ya? Jadi ternyata dia tidak pergi melanjutkan sekolahnya kan? Buktinya dia ada di sana. Pasti dia sedang berniat atau punya maksud yang tidak baik. Apa Mardian sedang berobat ke sana? Mengobati penyakitnya? Dan kenapa dia tidak pergi kepada orang yang bernama Ki Buranda? Sudahlah. Tidak usah kau pikirkan betul. Nanti kita carikan jalan untuk Farida. Supaya dia itu cepat-cepat bisa cerai dari suaminya itu. Cerai? Di mana muka kita akan kita taruh terhadap orang tua Mardian, Bang? Kau ini bagaimana, Mina? Setiap orang yang datang pada Pak Badirul pasti punya niat yang tidak baik. Tapi kan belum tentu dia berniat yang tidak baik terhadap istrinya, Bang. Nih, aku Samsuri, suamimu. Aku sudah kenyang dengan pengalaman-pengalaman begitu, Mina. Banyak sudah negeri yang aku lihat. Tapi tidak ada yang sehebat dan sejahat orang yang bernama Badirul. Apa kau tidak akan berniat untuk menyelamatkan kemenakanmu? Alah, tidak ada orang yang akan mencelakakan istrinya. Apalagi mereka baru saja menikah. Kalau kau tidak percaya, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi pada diri Farida. Aku tidak percaya. Ya, kita lihat saja. Kau atau aku yang benar. Mardian yang semula berniat berobat ke tanah Jawa dengan Ki Buranda ternyata telah membatalkan niatnya itu tanpa seorang pun tahu. Dan kini tampak dia sedang duduk berhadapan dengan seorang tua yang kelihatannya angker dan berwibawa. Kau sebenarnya beruntung bertemu denganku, Mardian. Ya, Pak Badirul. Karena penyakit yang kau idap ini susah sembuhnya. Itulah, Pak. Kata Pak Salihun, hanya Ki Buranda yang bisa mengobatinya. Alah, kenapa harus jauh-jauh? Benar-benar dia Salihun yang tidak memandang aku rupanya. Apa dia tidak ingat bahwa dia bisa menaklukkan lembah hantu karena bantuanku, karena seizinku? Benar-benar menganggap remeh aku. Tapi biar, nanti pada suatu saat dia akan aku beri pelajaran supaya dia tidak kurang ajar lagi. Jadi Bapak bisa menyembuhkan penyakitku ini? Kenapa tidak? Walaupun syaratnya berat. Syaratnya apa, Pak? Sekarang kau ceritakan dulu padaku. Apakah kau kemari tahu istrimu? Tidak, Pak. Bagus. Tapi aku ingin tahu juga. Apakah kau mau kalau aku minta tumbal? Tumbal? Maksud Bapak bagaimana? Ya, tumbal. Jadi untuk menyembuhkanmu harus ada yang menjadi korban. Korban? Korban manusia maksud Bapak? Ya. Kenapa kau diam? Kau tidak mau? Rasa-rasanya memang berat, Pak. Tapi kau harus ingat, tumbal itu tidak sampai mati. Lalu? Jadi begini, dia itu harus seorang perempuan dan akan aku serahkan pada penghuni lembah hantu. Apakah Tante Rusmina saja yang akan aku serahkan? Bagaimana? Kau sanggup? Jadi harus diserahkan ke lembah hantu, Pak? Ya, memang ke sana. Karena lembah itulah satu-satunya yang tidak termasuk kekuasaan si Jabat. Jadi Datuk Panglima Kumbang pun tidak akan bisa masuk ke lembah itu. Bahkan melawan para penghuni lembah itu. Ya. Akan aku coba, Pak. Jadi, siapa yang akan kau berikan nanti padaku? Ya, nanti akan aku coba membujuknya, Pak Badirul. Yang aku tanya, siapa yang akan kau berikan padaku? Ada, Pak. Tante istriku. Tante? Siapa itu? Maksud saya, bibi istri saya, Pak. Wow, begitu. Baik. Aku harus lihat dulu orangnya. Apakah dia pantas untuk dijadikan tumbalmu? Tapi, apakah sakit saya ini bisa sembuh, Pak? Kalau tidak sembuh, percuma aku digelari si ular hitam. Hitam kataku, maka hitamlah yang terjadi. Putih kataku, maka putihlah yang terjadi. Rosmina? Rosmina!
Kemana dia malam-malam begini? Apa masih di dapur ya? Rosmina! Tidak ada. Sudah jam 1 malam, tidak ada di rumah. Hah? Pintu ini tidak terkunci. Apakah dia keluar rumah? Kemana pula dia malam-malam begini? Apakah pergi ke rumah ibuku untuk melihat anaknya? Tapi rasanya tidak mungkin. Malam begini pergi ke sana sendirian. Apa aku harus mencarinya malam-malam begini? Tapi kemana ya? Ada suara orang-orang yang kampung ramai sekali. Ada apa ini? Aku harus waspada. Jangan-jangan ada maling. Siapa itu? Aku, Bang. Kau, Rosmina? Ya, Bang. Cepat tutup pintunya. Dari mana kau? Dari mana? Dari mana? Aku dari sana. Iya, di sana itu di mana? Dari ujung jalan itu. Lalu orang-orang ramai itu ada apa? Aku tidak tahu. Kenapa mereka mengejarnya ke arah kemana? Aku tidak tahu. Coba periksa ke sana itu. Kau dengar suara-suara itu? Iya. Siapa? Aku. Mereka mengetuk pintu rumah kita. Apa hubungannya? Aku tidak tahu. Tapi jangan biarkan mereka masuk, Bang. Iya, tunggu. Bang, jangan bukakan pintunya. Kenapa kau takut? Tidak biarkan mereka masuk. Biar aku bukakan, supaya dia pergi. Jangan. Oh, Bang Samsuri sudah pulang, Bang. Sudah. Ada apa kalian ribut-ribut? Wah, berbahaya. Iya, Bang, berbahaya. Berbahaya bagaimana? Abang tidak melihat seekor harimau hari kemarin? Iya, harimau. Harimau? Sekarang sering harimau masuk ke dalam kampung kita, Bang. Dan kalian melihatnya lari ke arah rumah? Iya. Dan tiba-tiba saja hilang di sini, Bang. Dia menghilang di balik khasnak itu. Berbahaya juga kampung kita ini sekarang. Iya, benar, Bang, berbahaya. Dan harimau itu sudah memakan seekor sapi di rumah Pak Tiar, Bang. Di rumah Pak Tiar dia makan sapi. Makan sapi? Kalau begitu benar-benar berbahaya kampung kita. Jadi Bang Samsuri benar-benar tidak tahu atau tidak melihat binatang itu di sekitar sini? Tidak lihat, Bang. Aku dari tadi berada di dalam rumah ini saja. Kalau aku keluar, mungkin aku yang diterkamnya. Sudahlah, Bang. Masuklah, Bang. Biar kami cari binatang itu di sebelah sana, Bang. Ayo kita cari. Ayo, cari mari. Ayo. Lama aku. Kalau tidak. Kau dengar pembicaraan mereka tadi, Rosmina? Iya, aku dengar, Bang. Dan kau tahu bahwa tadi ada harimau yang mereka kejar. Itulah sebenarnya yang menakutkan aku tadi. Aku melihat harimau itu berada di belakangku. Sehingga aku menjadi kehilangan akal, Bang. Kenapa kau tidak bicara dari tadi padaku? Aku seperti kehilangan akal. Karena aku melihat sendiri harimau itu berada di belakangku. Itulah. Buat apa kau malam-malam begini masih keluar rumah? Entahlah. Aku juga tidak tahu, Bang. Dan tanpa aku sadari, aku sudah berada di luar rumah. Hah? Betul begitu? Entahlah. Aku masih bingung. Aku sangat terkejut. Kenapa kok begini aneh ini, kenapa? Samsuri, suami Rosmina, belum tahu rupanya bahwa harimau yang dikejar-kejar oleh orang-orang tadi sebenarnya adalah istrinya sendiri, yang kadang-kadang bisa berubah menjadi harimau bila dia haus akan darah. Tampaknya kau takut sekali. Tidak usah dipikirkan betul. Iya, memang aku takut sekali, Bang. Jangan-jangan binatang itu masih ada di sekitar rumah kita. Sudahlah. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Oh, untung suamiku tidak tahu apa yang aku lakukan. Dan sekarang aku puas karena aku tidak haus darah lagi.
tempat tinggal Mardian menjadi rusuh kembali dengan adanya seekor harimau yang telah membunuh dan menghisap darah sapi ternak penduduk. Samsuri, suami Rosmina, yang baru saja pulang berdagang dari daerah lain, menjadi heran. Karena selama ini belum pernah didengarnya ada harimau yang masuk kampung dan memakan hewan ternak. Sayang sekali, dia belum tahu bahwa harimau itu sebenarnya adalah harimau jadi-jadian yang berasal dari istrinya sendiri. Sementara itu Mardian rupanya tidak kembali pergi meneruskan sekolahnya, tapi dia telah mampir di rumah Pak Badirul yang terkenal hebat dan juga sangat berbahaya itu. Nah, saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.